Halo, ketemu lagi di video terbaru gue. Kali ini gue ada di stasiun Pasar Senen dan akan melakukan perjalanan lagi-lagi dari Jakarta ke Cirebon. Tapi kalau di kesempatan sebelumnya gue naik kereta api Tegal Express yang berangkat jam 9.20. Hari ini gue akan naik kereta yang berangkat setengah jam lebih awal dari kereta api Tegal Express, yaitu kereta api Dharma Wangsa. Kereta api Dharma Wangsa ini melayani rute lengkap dari Pasar Senen ke Surabaya Pasar Turi. Tapi di perjalanan ini gue akan turun di stasiun Cirebon Perujakan. Kalau boleh cerita sedikit alasan kenapa gue pilih untuk naik kereta Dharma Wangsa di rute ini adalah karena rangkaiannya ya. Di sebelah bisa dilihat masih pakai trainset kereta eksekutif yang klasik, keluaran zaman dahulu kala lah pokoknya. Bukan stainless, karena kan rata-rata kalau yang berangkat dari Gambir kayak Argo Anggrek, Argo Dwi Pangga dan kawan-kawan itu semuanya udah pakai trainset stainless, sedangkan kalau nah kalau misalnya Argo Anggrek dan kawan-kawan yang berangkat dari Gambir itu udah pakai trainset stainless, nah kalau Dharma Wangsa ini masih pakai trainset yang klasik. Kira-kira seperti apa cerita perjalanan gue kali ini naik kereta api Dharma Wangsa? Ikutin terus cerita perjalanan gue hari ini ya. Sebelum berangkat, kita lihat dulu yuk isi dari toilet kereta api Dharma Wangsa di K108413 di Poinduk, Blitar. Seperti biasa ya, di depan ada cermin. Ukurannya sih nggak terlalu gede, nggak terlalu lebar, tapi cukup lah. Lalu kemudian ada wastafel. Wastafelnya ya ukuran agak kecil begitulah. Kita coba airnya. Ada. Lalu kemudian ada tempat sabun tentunya dan ada tisu gulung. Untuk klosetnya sudah sesuai standar kereta kelas eksekutif ya, toilet kloset duduk. Ada dilengkapi dengan shower, semprotan, dan pegangan. Lalu kemudian juga ada tempat sampah model injak ya untuk dibukanya. Lalu kemudian untuk kaca toiletnya ini sudah yang model fix ya, dikasih bolong-bolong untuk ventilasi, jadi tidak bisa dibuka lagi. Lalu kemudian standar fasilitas lainnya ada pengharum ruangan dan ada exhaust fan juga di dalamnya.
kereta Dharma Wangsa sudah diberangkatkan lagi ya dari stasiun Haurgelis. Jadi gue mau sedikit cerita tentang kereta eksekutif 1 ini yang gue naikin kali ini ya. Nomor serinya K108413 dari Dipo Induk Dipo Kereta Blitar begitu. Untuk keretanya sendiri memang ini kereta yang mild steel dan masih bisa dibilang original begitu ya. Kayaknya bawaan, kalau nggak salah kereta tahun 84 itu buatan Arad dari Rumania begitu ya. Dan kereta ini pernah dipakai pertama kali di kereta Bima kalau nggak salah ya, menggantikan kereta tidur SAGW, SBGW gitu, digantikan kereta eksekutif ini tahun 84. Lalu kemudian sepanjang operasionalnya yang gue tahu adalah pernah dipakai di kereta Taksaka khas ya, kaca-kaca kecilnya begitu. Lalu kemudian setelah itu nggak tahu lagi pindah ke kereta-kereta mana lagi sampai akhirnya sekarang ada di Dipo Blitar dan dipakai rolling antara Dharma Wangsa dengan Brantas. Untuk gue sendiri yang udah dalam tanda kutip bosen naik kereta stainless steel, ini merupakan satu pengalaman yang berbeda begitu ya. Akhirnya bisa naik eksekutif mild steel jadul begitu, yang bisa dibilang masih dalam keadaan yang original begitu ya. Selain kacanya yang masih model aslinya begitu, ke bawaan pabrik, kaca-kaca kecil, cuma ada 8 buah, bukan 10 kayak kereta yang eksekutif yang tahun 64 yang kalau nggak salah buatan Jepang, buatan Nippon Sanrio. Lalu kemudian kursinya
kursinya nggak tahu juga ya apakah ini original dari pabrik apa enggak, karena ini pakai kursi yang model yang kecil dan sandarannya tipis. Itu gue inget pertama kali gue menemukan ini waktu gue kecil dulu naik Parahyangan. Dan ya ini bisa dibilang ini adalah kursi yang dalam tanda kutip paling zong begitu kalau naik di kereta eksekutif di zaman-zaman sekarang, karena rata-rata sekarang kereta eksekutif itu pakai kursi yang lebar, baik itu yang bawaan dari Inka untuk kereta Argo dari tahun 95 sampai 2010 yang kursi advance, maupun yang kursi New Image stainless steel yang tahun 2018 yang memang pakai warna aslinya warna begini ya, bubble gum biru muda dengan putih. Tapi jadi sebenarnya memang untuk gue yang udah sering naik eksekutif stainless steel dan ingin mencari pengalaman baru, ini adalah pengalaman yang menarik ya, naik kereta eksekutif mild steel yang jadul. Tapi mungkin untuk penumpang yang mencari kenyamanan dan udah terbiasa dengan fasilitas-fasilitas yang standar ada di kereta stainless steel, itu memang dapat kereta mild steel yang seperti ini tuh bisa dibilang dalam tanda kutip downgrade begitu ya. Karena pertama di kereta yang jadul ini walaupun masih original, tapi ada beberapa fasilitas yang ada di stainless steel tapi tidak ada di kereta ini. Misalnya fasilitas yang paling standar adalah meja lipat ya. Di K108-413 ini karena pakai kursi yang jadul ala-ala Parahyangan tempo dulu, jadi memang belum dilengkapi dengan meja lipat. Jadi ya buat yang pengen makan atau kerja selama perjalanan itu akan merasa kurang nyaman karena kehilangan fasilitas standar meja lipat tersebut. Lalu kemudian yang kedua adalah AC-nya ya. Awal-awalnya sih memang nggak terlalu berasa dingin, tapi biasanya gue anggap wajar karena memang keretanya baru mau berangkat tadi dari Pasar Senen. AC-nya nggak terlalu dingin, jadi gue pikir mungkin di perjalanan akan mulai dingin begitu ya. Tapi ternyata begitu lama-lama perjalanan sampai sekarang kereta udah berangkat dari Haurgelis, itu AC-nya tetap terasa hangat malah. Beda dengan ketika gue jalan ke restorasi tadi melewati eksekutif 2, 3, dan 4, itu AC-nya jauh lebih dingin dibanding di eksekutif 1 ini. Lalu kemudian yang ketiga adalah gorden atau tirai. Sebenarnya gue nggak nyangka bakal ada tirai di kereta eksekutif mild steel jadul, karena memang sejak pandemi itu gordennya pada dicopotin ya. Tapi ternyata di K108-413 ini tak diduga ada gorden yang model tarik begitu, yang seperti di eksekutif stainless steel. Cuman sayang ya mungkin karena udah lama nggak dipakai, jadi begitu gue tarik tadi agak syok juga gitu ngelihat kondisi tirainya udah kotor dan tidak layak. Mungkin saran gue mungkin sekalian aja mending dicopot begitu ya, daripada tetap ada lalu ada penumpang yang mengira wah ini gordennya sama lah kayak di stainless steel gitu, bisa dipakai, dan begitu ditarik tau-tau zong gitu. Tapi overall untuk fasilitas lainnya sih oke lah ya menurut gue. Lampunya bisa dibilang cukup terang, bahkan ini karena sudah perjalanan siang jadi lampu utamanya sudah dimatikan nih, jadi nggak terlalu silau. Lalu standarnya dilengkapi CCTV di dalam kereta, ada 2 di tiap ujung. Lalu ada televisi juga sama 2 di tiap ujung, dan menayangkan film standar lah ya seperti di kereta eksekutif biasa begitu. Ya paling kurangnya itu aja sih tadi, kayak meja lipat nggak ada, lalu kemudian AC-nya, lalu kemudian pintu gesernya, gorden. Oh, dan juga model kursinya sih. Ya udah tadi udah sempet disinggung sedikit ya, karena emang ini model kursi yang jadul, jadi senderannya rada pendek dan tipis. Untuk gue yang tingginya 173 cm itu ya kalau biasanya yang kursi yang
stainless itu sandarannya cukup tinggi, bahkan kepala gua nggak lost gini ya, nggak bisa tersangga dengan baik, dan ada kupingnya di kiri kanan kalau mau tidur gitu, senderan kecil gitu. Nah kalau yang di kursi jadul ini memang standarnya agak lebih pendek ya. Daripada bawaan anggaran, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar dalam rangkaian kereta. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda yang menggunakan jasa angkutan kereta api. Good afternoon and welcome for Dharma Sabah Station. We have left into Bukit Station. Saat ini kereta api Dharma Wangsa masih menunggu waktu kurang lebihnya 8 menit.
dengan jalur keberangkatan dari stasiun Cirebon Perujakan tepat pada pukul 12.00. Iya, jadi perjalanan gue udah sampai di stasiun Cirebon Perujakan. Untuk perjalanannya berlangsung dengan lancar ya. Ini keretanya sudah tiba di 1, 2, 3 jalur 4 dan menunggu waktu keberangkatan tepat pukul 12.00. Kalau tadi untuk keretanya tadi udah gue bahas ya di dalam kereta waktu perjalanan dari stasiun Lebak Bulus. Kurang lebih plus minusnya apa, kereta eksekutif mild steel jadul yang ada di Dharma Wangsa. Jadi memang kalau untuk yang mencari berburu kereta jadul begitu, yang rail fans yang berburu kereta jadul, tentu perjalanan dengan kereta api Dharma Wangsa ini akan sangat menarik karena masih terdapat kereta-kereta yang jadul dan benar-benar langka begitu, kayak yang tadi gue naikin di K1 08413. Di rangkaian yang lain pun ada kereta K164 begitu ya, yang udah mulai jarang terlihat. Tapi kalau untuk yang mencari kenyamanan, ada juga sih sebenarnya kereta yang nyaman nih, kayak yang di belakang gue ini yang kaca-kaca lebar kayak K10 berapa nih, 8618. Lalu kemudian tadi ada K1064 juga, tapi 64 yang kaca lebar ex Bangunkarta retrofit, itu masih bisa dibilang nyaman, AC-nya adem, kursinya pun masih kursi yang dari Inka. Tapi kalau tadi untuk yang kereta yang gue naikin di eksekutif 1 yang 08413 itu memang sudah jauh dari ekspektasi kereta eksekutif zaman sekarang. Jadi ya tinggal sesuaikan dengan ekspektasi aja. Kalau memang berburu kereta jadul ya Dharma Wangsa ini bisa jadi pilihan. Tapi kalau berburu kenyamanan untuk rute Jakarta Cirebon mungkin bisa memilih alternatif lainnya begitu ya. Karena memang untuk kereta-kereta yang lebih baru itu bisa dibilang standar fasilitasnya lebih terukur dibandingkan kereta Dharma Wangsa ini yang bisa dibilang hit and miss gitu. Oke deh, terima kasih buat yang menonton video perjalanan gue kali ini. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka dan subscribe ke channel gue kalau belum. Terima kasih dan sampai ketemu di video perjalanan berikutnya. Bye!